Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dalam renungan tanggal 11 April 2020, Tuhan membawa saya kepada Injil Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-34. Mari kita berdoa sebelum kita membaca ayat ini. Tuhan Yesus, Engkau Allah pemilik kehidupan kami. Tuhan punya tujuan dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa kami ada di muka bumi ini bukan kebetulan, tapi Tuhan punya tujuan besar dalam hidup kami sebagai gereja-Mu. Karena itu, berbicara kepada kami di malam ini, di mana kami sedang ada dalam malam mengenang kematian Yesus, dan pada besok hari kami akan merayakan kebangkitan Yesus. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kebenaran-Mu sungguh-sungguh menjadi pesan Tuhan yang kuat dalam hati kami. Ketika kami merayakan kebangkitan Yesus pada besok hari, kami sungguh-sungguh punya kebenaran yang melandasi perjalanan hidup kami ke depan. Terima kasih berbicara kepada kami, karena kami siap menerimanya dengan penuh keyakinan akan firman-Mu, dan kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi siap menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik saudara-saudara, Injil Lukas pasal 14 ayat 34, mari kita baca bersama-sama. Injil Lukas pasal 14 ayat 34, demikian sabda Tuhan, garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Saudara-saudara, saya beri judul firman Tuhan hari ini, garam dunia bukan garam dapur. Ternyata saudara-saudara, Alkitab tidak menjelaskan kepada kita bahwa garam itu tempatnya hanya di dapur, tapi garam dunia. Kebanyakan yang kita kenal adalah garam itu tempatnya di dapur, tapi Alkitab menjelaskan kepada kita, Tuhan memberikan mandat kepada kita untuk menjadi garam dunia. Nah saudara-saudara, di hari-hari yang tidak mudah ini, kita semua harus membuka hati kita dan membuka mata kita untuk memahami bahwa gereja ditentukan dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Kita bisa lihat itu, kita bisa akses itu dalam Injil Lukas pasal 14 ayat yang kita baca tadi, atau Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, saudara-saudara. Kenapa? Sebab esensi dari sebuah gereja itu menjadi garam dan terang dunia. Tetapi pada hari ini, renungan hari ini saya ingin membahas sedikit mengenai garam. Jadi fokus kita kepada garam. Saudara-saudara, sebagaimana kita tahu bahwa garam itu memiliki banyak fungsinya. Tetapi hari ini saya hanya menyampaikan dua, sebab berdasarkan penelitian itu sekitar 50 fungsi dari garam. Tapi hari ini saya hanya menyampaikan dua fungsi garam yang sangat penting, yang harus menjadi perhatian gereja Tuhan, yang kita bisa sebut dengan the mission of love. Jadi misi kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, fungsi garam yang pertama, saudara-saudara, adalah menghentikan pembusukan. Saudara-saudara, ini bisa kita temukan dalam proses penggaraman ikan. Ikan yang digarami tidak akan busuk, saudara-saudara. Aplikasinya dengan gereja adalah bahwa hendaknya kehadiran gereja di tengah-tengah dunia menghentikan kehancuran yang terjadi di sekitar kita. Melalui misi kasih yang kita lakukan, lingkungan kita akan terjadi sebuah perubahan. Yang tadinya busuk menjadi baik. Pekerjaan setan yang tadinya menekan dan menghantui dan membelenggu kota atau komunitas dengan sakit penyakit, dengan perjudian, dengan kebodohan, kemiskinan, dan lain sebagainya, dapat dipulihkan dengan kehadiran gereja. Yang percaya katakan amin. Singkatnya adalah esensi dari gereja dapat menghentikan terjadinya pembusukan di dalam kota dan lingkungan kita. Jadi itu fungsi pertama dari gereja. Jadi hari-hari di mana kita merayakan dan merenungkan, kita mengingat kembali tentang pengorbanan Yesus kepada kita. Mari kita ingat kembali panggilan awal kita, yaitu menjadi garam dunia. Menjadi garam dunia itu mencegah pembusukan di kota dan lingkungan di mana kita Tuhan tempatkan. Yang kedua, saudara-saudara, memberi rasa. Bukankah tanpa garam makanan akan terasa hambar, saudara-saudara? Ini mengandung pengertian yang sebenarnya tanpa kehadiran gereja, seharusnya komunitas atau lingkungan kita di sekitar kita akan menjadi hambar. Jadi gereja seharusnya tidak ditolak. Justru harus diperlukan, gereja harus diperlukan atau dibutuhkan lantaran lingkungan menikmati rasa yang berbeda dari gereja. Saya berdoa setiap gereja kita. Nah, gereja itu tidak hanya bicara mengenai gedung, tapi gereja bicara mengenai kehidupan kita. Ada banyak kemungkinan mengapa kehadiran suatu gereja itu ditentang oleh lingkungan. Bisa karena gereja itu belum dikenal, bisa saja karena gereja tidak mau keluar. Gereja tidak mau keluar membawa garam yang dimilikinya untuk memberikan rasa yang
bisa dinikmati dan dirindukan oleh lingkungan sekitar. Inilah waktunya saudara-saudara bagi gereja untuk keluar. Ingat, garam tidak boleh disimpan dalam plastik, sebab rasa garam baru dapat dinikmati apabila dikeluarkan dari bungkusannya, saudara-saudara. Artinya gereja harus keluar dari cangkangnya agar membaur dengan komunitas dan dapat dirasakan keberadaannya. Itu sebabnya disebut dengan misi, yang artinya keluar dari kandang, keluar dari zona yang nyaman, keluar dari bungkusnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, besok kita akan merayakan kebangkitan Yesus. Dan saya berdoa kita tidak akan hanya menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang lain, tapi mari kita kembali kepada esensi dari gereja sebenarnya. Esensi dari gereja, Tuhan menentukan gerejanya, Tuhan memanggil gerejanya untuk menjadi garam dan terang dunia. Saya berdoa, biarlah kita menjadi gereja yang di akhir zaman ini menjadi garam dan terang dunia. Bisa dirasakan kehadiran kita oleh lingkungan kita. Bahkan kita dibutuhkan, kita sangat dibutuhkan, karena kita mencegah kebusukan yang ada di sekitar kita. Doa saya menyertai saudara, mari kita jadilah garam dan terang dunia di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah kebenaran-Mu yang kami dengar hari ini sebagai pesan Tuhan. Tuhan, kami tidak hanya menyibukkan waktu kami, menghabiskan waktu-waktu kami untuk hal-hal yang bukan esensi dari sebuah gereja. Esensi dari sebuah gereja, Engkau memanggil kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kebenaran-Mu kembali menusuk hati kami, dan kami muncul kembali menjadi garam dan terang dunia di akhir zaman ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.